wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Kokom di pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak, pada pembelajaran tema 3 subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap teman. Pada pembelajaran 3 ini ada dua muatan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dari hari ini salah satunya yaitu kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Nah, anak-anak, kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama ketersediaan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan, mari kita biasakan diri berolahraga di lingkungan yang segar agar kebutuhan oksigen kita terpenuhi. Anak-anak, udara bisa terasa segar karena tumbuhan hijau menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Dengarkan dan baca penjelasannya dengan seksama ya. Bagian-bagian tumbuhan, yang pertama akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah. Di dalam buah nanti juga akan ada biji. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke, kita pelajari satu-satu. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tetapi ada juga akar yang tergantung di atas tanah. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan oleh tumbuhan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, ada beberapa tumbuhan tertentu yang akarnya tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, contohnya ketela pohon, ubi rambat, wortel, kentang, dan lain-lain. Bagian yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau pembuatan makanan oleh tumbuhan adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tanaman selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biji. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Misalnya buah apel, buah jeruk itu buahnya
buahnya sebagai cadangan makanan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan disebut daging buah. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan menjadi tumbuh baru. Biji sendiri terdiri dua jenis, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Contohnya yang monokotil itu jagung, dikotil itu kacang. Kalau membedakannya, kalau dikotil itu bisa dibelah, kalau monokotil itu tidak bisa dibelah. Nah, anak-anak, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji memiliki peran masing-masing untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji merupakan cikal bakal dari sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Oleh karena itu, tumbuhan sebagai sumber kekayaan hayati perlu dijaga keberadaannya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Salah satu upaya kita untuk melestarikan lingkungan adalah menanam dan merawat tumbuhan dengan penuh tanggung jawab. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Nanti tolong diskusikan apa hak dan kewajiban kalian terhadap tanaman, terhadap tumbuhan yang kalian tanam ya. Nanti formnya akan Bu Guru kirim melalui WhatsApp untuk kalian kerjakan. Oke, bila ada pertanyaan jangan segan untuk WhatsApp ke Bu Guru ya. Cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anakku.